Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan, anugerah dan karunia khususnya kepada saya ya untuk bersilaturahim dengan ayah bunda, bapak ibu, kakak-kakak, mas mbak semuanya di sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari Akademi Tumbuh Kita, Zanzabila Learn gitu ya, telah mengamanahi saya untuk membersamai belajar bersama teman-teman di sini semuanya. Sebelumnya mohon izin, saya di sini sebetulnya ketika mendapatkan TOR kemarin itu merasa bahwa justru yang paling membutuhkan materi ini adalah saya. Gitu, karena di sini adalah sebagai reminder untuk saya pribadi dan semoga tetap ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kita berharap kita di sini sama-sama bisa saling sharing ya. Di sini saya bukan yang kompeten, bukan yang nggak pernah marahin anak atau nggak pernah berbuat dosa sama anak gitu, enggak. Saya juga masih belajar menjadi seorang istri dan ibu agar bisa selamat dunia akhirat. Kita berharap sesuai dengan namanya Zanzabila yang merupakan salah satu minuman di surga ya. Semoga kita semua yang hadir di grup ini bisa merasakan nikmatnya untuk minuman surga. Baik, ayah bunda, yang pertama sebetulnya kalau misalkan saya boleh garis bawahi, ini kan topik kita adalah ketika menghadapi anak tantrum, bagaimana sih kita sebagai pengasuh agar tidak ikut tantrum. Kedengarannya sederhana, tapi prakteknya sungguh sangat luar biasa. Karena saya yakin Bapak Ibu semua, ayah bunda semua, baik itu sebagai orang tua, apalagi sebagai guru, atau siapapun, entah itu om tante, kita itu sedang berhadapan dengan manusia, bukan berhadapan dengan robot. Misalkan hal sesederhana kita udah mati-matian untuk menyediakan MPASI terbaik ya, ikannya pakai ikan yang paling mahal, misalkan pakai ikan salmon, udah pakai olive oil, udah pakai keju dan lain-lain, tapi pas dimakan dia nggak mau buka mulut gitu kan. Atau kita udah beliin mainan, buku-buku edukatif harganya jutaan, tapi lagi-lagi yang dimainin panci, penggorengan, remote ya gitu, seperti itu. Karena kita berhadapan dengan manusia, bukan dengan sesuatu. Misalkan kita nyetir ya, mau perjalanan misalkan dari Solo ke Sragen tadi saya hari ini, atau Karanganyar, ya udah kita style maps, kita jalanin nyampe. Tapi berbeda dengan anak, karena anak itu sungguh sangat unik. Tapi bagaimana sih, kita kan tetap mau mengusahakan dong untuk menjadi orang tua atau pendamping yang selamat dunia akhirat gitu. Nah, yang pertama adalah kunci yang utama adalah kita melihat anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ayah bunda, kita ini seperti tukang parkir gitu. Yang pertama, tukang parkir itu nggak bisa milih mobil atau motor apa yang akan datang. Kita kan nggak bisa request, pokoknya aku maunya NMAX atau PCX semuanya yang hadir di sini. Atau yang boleh parkir di tempatku tuh minimal si RV Prestige gitu. Kita kan nggak bisa milih. Maka apapun yang dititipkan Allah sama kita, itulah yang Allah berikan sebagai anugerah dan juga sebagai ujian untuk kita. Kita nggak bisa memilih gitu. Maka agar kita tetap stabil secara emosional, itu kita harus bisa menerima baik dan masih belum baiknya anak. Kalau kita siap menerima prestasi mereka, berarti kita juga harus siap menerima sesuatu yang masih berkembang gitu ya. Saya nggak mengatakan anak nakal, nggak mengatakan anak yang tidak baik, tidak, karena semua anak itu, mereka itu butuh proses. Nah, kemudian tukang parkir itu adalah ya diharapkan kan kita kalau ketemu tukang parkir mereka kompeten ya. Saya tuh kalau nganter les bahasa Inggris anak saya yang pertama, itu tukang parkirnya betul-betul kompeten. Dia punya lahan sempit, tapi Masya Allah, itu pendapatannya bisa jadi lebih besar atau 2 kali lipat UMR Solo. Karena orang puas parkir di situ. Dia betul-betul presisi mengarahkannya, kemudian hati-hati, dia bisa mencarikan solusi yang terbaik. Misalkan penuh nih, Pak, muter dulu sekali, ini orang nanti ngedrop doang terus udah selesai. Seperti itu. Nah, kurang lebih Allah juga mengharapkan kita itu seperti itu. Bukan menjadi orang tua yang
sekedar lewat atau cuma dititipin anak gitu, tapi kita diharapkan untuk menjadi orang tua yang berilmu, orang tua yang kompeten, orang tua yang bukan transaksional gitu, bukan yang harus dapat gaji sekian-sekian, melainkan kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nitipin itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga tidak boleh memperlakukan dengan sembarangan, harus hati-hati banget. Misalkan Pak Prabowo nitipin kucingnya aja ke kita kan nggak mungkin seadanya atau sak-sae, nggak mungkin kita tuh seperti itu. Pasti kita akan hati-hati kasih makanan yang paling terbaik. Orang dari kucingnya presiden kok gitu. Nah apalagi anak, kita tidak boleh sembarangan ngomong, tidak boleh sembarangan mukul, tidak boleh mentang-mentang sekarang kita ada punya power, kita yang punya power, anak-anak itu belum punya power, terus kita sesuka kita. Tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir adalah kalau misalkan kita tuh dititipin barang, kita harus menyesuaikan dengan value atau dengan keinginan si penitip, sang penitipnya. Kalau orang itu nitipnya adalah dia maunya dijagain, jangan sampai ada barang yang hilang di dalam mobil. Nah kalau anak, tentunya Allah itu ingin anak itu sesuai dengan fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya itu adalah berada pada tauhid yang benar. Karena pada saat di rahim, setiap anak itu diambil janjinya sama Allah Subhanahu wa taala bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ya ayah bunda, tugas dari Allah itu nggak muluk-muluk, nggak harus anaknya jadi profesor, nggak harus anaknya jadi dokter, atau misalkan nggak harus anaknya jadi hafal Al-Quran 30 juz, enggak. Tapi bagaimana kita itu senantiasa menjadikan core tauhid itu pada anak. Jadi nanti dia mau jadi apapun dia mau kuliah dimanapun, di Amerika, di Rusia, dimanapun yang nggak ada masjid, nggak ada kita, sholat, waktunya sholat dia sholat, waktunya ngaji dia ngaji. Sebetulnya kan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita memahami bahwa tugas kita hanya jadi tukang parkir, ya kita nggak akan ikut tantrum ketika anak itu tantrum. Nah oleh karenanya, tapi di sini kita perlu belajar bersama, karena nggak mudah. Kita tahu teorinya begitu, tapi kan kadang-kadang kita habis pulang kerja, kemudian banyak pressure di tempat kerja, atau sesederhana kita ada konflik sama mbak-mbak Alfamart gitu, itu kan membuat kita menjadi emosi kita naik turun. Nah sehingga kita perlu belajar sama-sama agar kita tidak salah langkah menjadi tempat penitipan yang terbaik untuk putra-putri kita. Nah kemudian cita-cita kita itu sangat luhur. Kalau misalkan cita-cita kita sesederhana anak itu nanti misalkan orang tua zaman dulu ya, merasa anaknya itu sukses itu kalau jadi PNS atau menjadi profesi berseragam seperti dokter, polisi, tentara, atau misalkan punya rumah yang ada kolam renangnya, punya mobil Alphard gitu. Kalau itu cukup pada orang-orang yang sebelum kita. Nah tapi kita di era yang sudah hidayah Allah itu begitu dekat ya sebetulnya sama kita. Kita buka WA aja, kita lihat status, orang banyak yang share tentang nasihat-nasihat kayak gitu. Nah oleh karenanya kita harus more than it. Visi kita adalah bagaimana kita bisa meraih ridho Allah agar kita bisa seperti di surat At-Tur ayat 21, bagaimana walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Makanya bagaimana kita ini selalu bersama gitu ya, dunia akhirat, sehidup sesurga. Jadi ketika hidup itu kita dekat, anak itu cerita apa aja dengan kita, punya bonding yang baik gitu ya, punya satu visi, satu misi, bahwa nanti kita akan, sekarang nih kita nih ngobrol pas lagi makan malam bersama atau sarapan bersama, tapi goalnya adalah nanti nih kita sama-sama mengenang masa-masa perjuangan yang telah kita lakukan di dunia. Di mana mengenangnya? Yaitu di Jannah Al-Firdaus, atas rizki dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya cita-cita itu seperti itu. Nah, akan tetapi tadi
tantangannya sangat besar gitu. Ya kenapa seperti itu? Karena balasannya janjinya adalah balasannya surga. Makanya penuh dengan tantangan. Saya nggak menyebut berat ya, tapi penuh dengan tantangan. Kalau misalkan ringan, mungkin balasannya hanya sekedar payung gitu. Jadi memang ketika menghadapi anak tantrum, Masya Allah tabarakallah, itu kita memang harus banyak-banyak inhale, tarik nafas, exhale, dibuang nafasnya, minta petunjuk, minta kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menitipkan, kita juga mohon kepada Allah agar Allah mampukan dan Allah mudahkan.